Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari beliau Bapak Bupati, Bapak Arif Rahman. Sekaligus bukan sambutan tapi harapan beliau ke depan Blora menjadi jauh lebih baik, lebih bermartabat, dan insya Allah maju dalam segala sektor yang ada di Kabupaten Blora dan sekitarnya, insya Allah. Apalagi beliau tadi mendoakan Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tadi, insya Allah menjadi jenderal dua-duanya, insya Allah. Syaratnya siji, senang solawatan itu Pak. Ini orang senang solawatan kita suwi. Saudara Nabi Muhammad. Makanya hal-hal seperti ini, seperti yang beliau tadi sampaikan, sebenarnya kita sudah sering menjalankan acara seperti malam hari ini, karena ini memang ini adalah salah satu program yang dicanangkan dulu oleh guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Kalongan. Beliau memang sering dawuh kepada seluruh santri-santrinya, nek iso pengajian solawatan ki ono polisi ini, ono TNI ini, ono Habibe, ono Kiai ini, bareng-bareng orang masyarakat. Kenapa? Karena berkumpulnya, bersatunya antara habaib, kiai, TNI dan Polri beserta dengan masyarakat, katanya itu adalah kekuatan yang terbesar yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena kalau sudah begini nih, ditonton oleh masyarakat yang ada di luar negeri sana, di luar Indonesia, mereka bingung. Kenapa? Karena masyarakat, TNI-nya, polisinya, umaroknya duduk bareng dengan masyarakat, guyub, rukun, solawatan bareng, dungo bareng, bareng-bareng solawatan seperti ini. Di negara lain nggak ada, yang ada hanya di Indonesia. Di negara yang kita cintai yang hanya ada. Di negara lain susah untuk seperti ini. Koyo aku umpama urip nang luar negeri kono, terus lungguh nang sebelah Pak Dandim ngene. Ra iso. Nggak bisa, langsung mikir sebelah sana, ini sebelah sini, angel kabeh. Di Indonesia, Masya Allah. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan. Malah katanya Habib Lutfi, dengan bersatunya seperti ini adalah melebihi kekuatan dari bom atom. Kenapa? Karena orang luar yang ingin memecah belah Indonesia mundur. Dengan melihat apa? Dengan melihat bersatunya seperti malam hari ini kita duduk bareng-bareng. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi diselingi dari awal tadi, dari jam 8 kita ada di tempat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan bahwa solawat adalah salah satu amalan umat Nabi Muhammad yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah mau solawat dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama kita, jenengan-jenengan semuanya, kalau pingin doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibuka dengan solawat dan ditutup dengan solawat. Kenapa? Karena solawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Jadi siapapun yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad pasti dijawab oleh Nabi Muhammad, pasti dijawab oleh Rasulullah. Karena Rasulullah nggak mungkin meninggalkan hal-hal yang wajib. Yang sunnah aja kebiasaan beliau selalu dikerjakan, apalagi yang wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Nabi Muhammad gak mungkin ada dosanya, karena Nabi Muhammad itu adalah salah satu makhluk Allah, Nabi yang dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah tidak punya aib, tidak punya cacat, tidak punya kekurangan sedikit pun gak punya. Rasulullah insan kamil, manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau salam pasti dijawab oleh Nabi Muhammad, kalau solawat pasti diterima oleh Allah. Agar doa kita diterima oleh Allah, taruh di tengah-tengah antara solawat dan salam. Supaya apa? Solawatnya diterima, salamnya dijawab. Doa kita di tengah-tengah antara solawat dan salam pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derek katut kali solawate. Seperti halnya apa? Seperti halnya jenengan kalian kula. Kita semua ini kan bukan orang yang dikenal sama masyarakat banyak, jabatan orang duwe. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke istana presiden, bisa bertemu dengan presiden Bapak Joko Widodo? Gampang, derek Habib Lutfi, melu mobil Habib Lutfi. Loh iya toh, ikut mobilnya Habib Lutfi. Beb, kalau nek jenengan kepanggil Pak Presiden, kalau derek mobil jenengan, oh melu wae, para apa? Padahal jenengan nggak dikenal, tapi karena ikut rombongannya Habib Lutfi, maka bisa masuk dalam istana. Padahal sampean dudu sopo-sopo. Kenapa kita bisa masuk dalam istana? Karena kita nunut uang mulya. Awalnya awak dewe orang mulya, karena nurut uang mulya jadi mulya. Lah begitu juga doa kita ini kalau tidak dititipkan dengan solawat, koyone dungone ora diterima oleh Gusti Allah. Angel diterima nih. Kenapa? Dungone ora ikhlas.
Kelingan Gusti Allah nek ono penyakit tok. Kelingan Gusti Allah nek ono musibah tok. Setelah dikasih nikmat sama Allah, nggak syukur sama Allah. Contohnya apa? Sampean iki nek pas itu kerja dapat bati banyak, nggak mungkin alhamdulillah ya Allah, matur nuwun. Niki rezeki saking jenengan. Bukan dari orang ono. Pasti begitu dapat rezeki, yo karena saya kerjanya giat, karena saya kerja rajin makanya saya kaya. Nggak mungkin jenengan langsung. Begitu loro untu, saya dieling-eling Gusti Allah. Ya Allah. Ya Allah, langsung. Artinya apa? Artinya kita ini kadang-kadang dikasih peringatan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah cinta sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah masih mau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umatnya Nabi Muhammad tidak pernah dikasih bala oleh Allah. Nggak ada bala untuk umat Nabi Muhammad selagi umat ini seperti ini tiap malam. Mau sholawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan menurunkan bala ke dunia selagi engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Caranya seperti apa? Selagi umat ini masih menjalankan sunnah Nabi, selagi umat ini masih bersolawat pada Nabi, mengucapkan salam pada Nabi, maka tidak ada bala di dunia ini. Adapun yang terjadi selama ini seperti saudara kita kemarin yang tertimpa letusan Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Ya, apakah itu bala? Bukan, peringatan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita beristighfar kepada Allah, agar supaya kita ingat tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia berencana, sebaik apapun manusia membuat teknologi, nggak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Awak dhewe ben ora sombong. Agar supaya kita selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peringatan untuk umat Nabi Muhammad. Yang terakhir, apa caranya supaya Blora ini ke depan semakin baik, semakin maju, semakin sukses, dan supaya di Blora ini tidak ada maksiat, berkurang maksiatnya, dan supaya di Blora tidak terjadi bencana, tidak terjadi ruwet. Bagaimana caranya? Jangan pernah berpisah dengan Nabi Muhammad. Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya mengatakan, tidak mungkin tidak ada satu orang muslim pun apabila mereka membacakan riwayat Nabi Muhammad di rumahnya atau di tempatnya di mana mereka berada, terkecuali di tempat itu Allah akan menghilangkan dari sifat kekeringan. Allah menghilangkan dari apa? Kebakaran. Allah menghilangkan dari tempat itu apa? Dari kemalingan, dari kerampokan, dari ainusu, dari pandangan buruk orang, dan dari dijauhkan dari penyakit menular, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, dan sampai orang itu tadi selesai membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, sholawat niki dahsyat. Mungkin sebagian dari kita melihat, mungkin sebagian dari kita malam hari ini melihat hanya dengan mata telanjang kita seperti ini. Yo koyo ngono tok sholawatan. Diawali dengan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ditutup dengan apa? Ya Nabi salam, yus bubar. Terkadang ada dari kita hanya melihat seperti itu aja. Tapi kita tidak pernah tahu fadilah, berkah, nikmat yang kita dapatkan dengan perkumpulan seperti malam hari ini. Kenapa? Karena kita hanya memandang dari sisi luarnya saja. Padahal setiap ada perkumpulan seperti malam hari ini, duduk seperti malam hari ini, Allah memerintahkan malaikat yang ada di atas langit untuk turun ke dunia, untuk ikut bersama dengan umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat itu mengucapkan apa kepada Allah? Memohonkan ampun. Memohonkan ampun kepada Allah seluruh malaikat kepada orang yang lagi duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lho, nek sing donga malaikat, nek sing nyuwun malaikat teng Gusti Allah, ya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajari anak-anak kita untuk cinta pada Nabi Muhammad. Ajari anak-anak kita untuk kenal kepada Nabi Muhammad sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, addibu auladakum ala thalasi hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Dawuh Kanjeng Nabi, ajarkan kepada anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiyukum, harus cinta kepada nabinya. Harus, nggak bisa ditawar. Harus cinta pada nabinya. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, pinter dan fasih membaca Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad? Karena tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada pintu lain yang akan menyampaikan kita kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Sehebat apapun Anda, siapapun Anda, gelar Anda setinggi apapun, butuh Kanjeng Nabi. Apapun kita, mau Habib, mau Kiai, mau Bupati, mau Kapolres, mau Dandim, mau rakyat biasa, mau semuanya, semua butuh Nabi Muhammad. Nggak ada satupun tidak butuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita nanti di akhirat
masing-masing semua ngurusi awake dhewe-dhewe. Termasuk para nabi selain Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua ketika didatangi oleh umatnya, ya Nabi Isa, ayo mintakan pada Allah, ini hisab ini terlalu lama, panas di mahsyar. Jawabannya Nabi Isa apa? Nafsi nafsi. Dewe-dewe, ngurusi awak dewe-dewe. Nabi Ibrahim jawabannya apa? Dewe-dewe, nafsi nafsi. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yakub, semuanya nafsi nafsi, kecuali satu orang. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti qasidah yang saya baca tadi. Apa kata Nabi Muhammad? Analaha, analaha. Saya bersama dengan kalian. Saya bersama dengan kalian akan memintakan syafaat kepada Allah agar supaya apa? Agar supaya umat ini diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya orang yang nggak mau baca sholawat pada Nabi Muhammad atau nggak malas baca sholawatan pada Nabi Muhammad, podo wae wong iku malas mendapat syafaat Nabi Muhammad, malas mendapat pertolongan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang mengatakan, umatku nanti di akhirat yang paling dekat dengan diriku adalah yang paling banyak sholawatnya kepada diriku. Sholawatan. Seperti malam hari ini berapa sholawat yang kita baca? Apalagi bareng-bareng seperti ini. Sholawat di negara Arab ada, sholawatan orang ono. Indonesia sing gawe. Sholawat nek wong siji, nek rame-rame sholawatan. Tahlil nek wong siji, nek bareng-bareng tahlilan. Nang negara Arab ora ono. Sing iso gawe wong Indonesia tok. Mangan nek wong siji, nek wong akeh. Nah, pinter soal manganan pinter. Lah makanya acara-acara seperti ini Masya Allah, sebagaimana harapan beliau tadi Bapak Bupati, memang sebenarnya kemarin beliau ngomong sama saya, Beb, insya Allah kalau Blora sudah kondusif, nanti tanggal 13 ini rencana acaranya di alun-alun depan situ. Tapi ya kita tetap harus menghormati apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Wis melu wae. Kalau pingin Blora ini aman, damai, tentram, makmur, wis melu. Bupati ini wis apik, Kapolres apik, Pak Dandemi apik, rakyatnya harus bagus. Harus mengikuti anjuran apa yang telah diperintahkan oleh beliau. Jangan terus bikin aturan sendiri-sendiri. Karena dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, di zaman dulu pernah ditanyakan oleh sahabatnya, Ya Ali, wahai menantu Rasulullah, panjenengan iki sepupune Kanjeng Nabi. Anda ini adalah menantunya Rasulullah. Anda suami dari Fatimah Zahra Al-Batul. Kenapa ketika Abu Bakar, Umar, Utsman menjadi khalifah, mereka bisa memimpin negaranya, nggak ada perang antar saudara. Tapi kenapa ketika engkau menjadi khalifah kok terjadi perang antar saudara, antar Islam dengan Islam saling bunuh-bunuhan? Sayyidina Ali mesemto. Jawabannya Sayyidina Ali apa? Ketika mereka bertiga jadi khalifah, mereka bertiga Abu Bakar, Umar, Utsman siap memimpin. Dan ketika itu mereka memimpin, yang jadi rakyatnya saya, kata Sayyidina Ali. Saya rakyatnya siap dipimpin. Tapi ketika saya menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi pemimpin, saya siap memimpin. Kowe orang siap dipimpin, kowe pengen jadi pemimpin juga, makanya ruwet koyo ngene. Lah ngono dadi ini. Jadi model-model ngene iki wis ono dari zaman Sayyidina Ali. Jadi ojo heran, ojo gumun. Kata Sayyidina Ali, ketika saya jadi pemimpin, kamu nggak siap dipimpin, kamu juga pengen jadi pemimpin. Akhirnya apa? Kamu mengkudeta saya. Akhirnya Sayyidina Ali juga dibunuh. Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ya rakyatnya. Dibunuh oleh orang namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Wonge ahli sholat, ahli wirid, sholatnya nang ngarep dhewe, khusuk nek sholat. Tapi apa? Enggak punya kecintaan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi apa? Menantunya Nabi dibunuh. Dibunuh oleh orang ini. Ahli sholat, ahli dzikir. Wah, pinter baca Quran, fasih nek baca Quran. Tapi apa? Hafizul Quran dia, hafal Quran. Tapi di dalam hatinya nggak punya kecintaan terhadap keluarga Nabi, kebencian yang ada terhadap keluarga Nabi. Yang terjadi apa? Mati ini malah khalifah dibunuh, menantunya Nabi Muhammad dibunuh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah kita tidak berharap, yang tidak mengharap itu terjadi di negara kita Indonesia, dimanapun itu daerahnya. Makanya selama bupati ini koyong ini mau ono gratisan, sekolah gratis, kuliah gratis, yang ono aku tak pindah Blora wae. Pindah kene wae enak, sekolah dibayari apa? Yang hafizul Quran, kuliahnya mau jadi dokter, mau jadi apa, dibiayai. Ini Pak Bupati. Masya Allah, Pak Bupati tolong diuruskan surat pindah saya ke sini. Saya tak jadi masyarakat Kabupaten Blora. Gus, ojo amin gue. Mau diijabah tuh kamu bahaya malah. Sallallahu Nabi Muhammad.
Yang terakhir, alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan Bapak Bupati beserta Ibu beserta keluarga beserta Wakil Bupati, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Dandim beserta jajarannya, Bapak Wakil DPRD dan Bapak Kakamenak dari Kakamenak, semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir dan batinan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Blora ke depan ini semakin baik, semakin sukses, dan insyaallah mudah-mudahan Blora masyarakatnya menjadi masyarakat pecinta Nabi Muhammad SAW. Insya Allah 3 bulan sekali akan ada sholawatan di Kabupaten Blora. Entah itu bareng sama Habib Syekh, entah itu bareng sama Habib yang paling ganteng sekarang ini. Kowe kok arep mutah-mutah sih ngomong ganteng. Aku pancen ganteng kowe ngene. Nek aku ayu kan aneh. Insya Allah 3 bulan sekali nanti mudah-mudahan COVID segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah masyarakat Blora selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala.